Halo anak-anak, di awal buku ke-6 ini izinkan Ibu bertanya. Apa karakter Allah yang utama? Kayla pikir Allah Maha Suci. Buktinya Allah marah ketika kekudusannya dipermainkan orang. Selain itu, Allah juga Maha Kasih. Kasih Allah sangat brutal kepada orang berdosa seperti sahabat BDKA. Mari kita tidak bermain-main dengan Allah yang Maha Kudus dan sekaligus sangat mengasihi kita. Dengan sikap hormat, kita memasuki renungan firman Tuhan tentang apa yang terjadi bagi umat perjanjiannya setelah kematian Raja Salomo. Shalom anak-anak semuanya, sebelum kita bersama-sama belajar renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah-Mu kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, apa yang akan kami sama-sama pelajari, mohon Tuhan sendiri yang terus boleh menolong kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami boleh berkonsentrasi penuh dan kami boleh penuh dengan sikap hormat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Salomo mati atau meninggal dunia, maka takhta kerajaan itu diberikan kepada Rehabeam. Orang-orang Israel telah berkumpul di daerah Sikem yang merupakan satu wilayah di daerah pegunungan Efraim. Kenapa mereka berkumpul di situ? Karena mereka ingin segera menobatkan Rehabeam sebagai raja. Maka Rehabeam berangkat dari Yerusalem menuju ke daerah Sikem. Wow, menobatkan raja di daerah Sikem. Ini bukan satu hal yang wajar. Seharusnya menobatkan raja orang Israel itu ya di Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau sampai ini penobatannya terjadi di daerah Sikem, ini menunjukkan bahwa Rehabeam telah mengalami penghinaan oleh orang-orang Israel. Yang berarti juga orang-orang Israel mulai menghinakan keturunan Daud. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yerobeam bin Nebat mendengar bahwa Rehabeam akan dinobatkan, maka Yerobeam bin Nebat bersama dengan seluruh orang Israel menghadiri penobatan Rehabeam sebagai raja. Dan ketika itu Yerobeam beserta seluruh orang Israel memohon kepada Rehabeam untuk memberikan keringanan tanggungan yang pernah dibebankan oleh Salomo kepada mereka. Karena mereka beranggapan beban itu terlalu berat, baik itu beban pekerjaan maupun beban pembayaran pajak. Rehabeam menjawab, lusa aku akan memberikan jawabannya. Lusa itu berarti 2 hari kemudian. Jikalau dengan hari itu, maka hari yang ketiga. Orang-orang itu diminta untuk segera meninggalkan tempat dan orang-orang itu menurut. Maka Rehabeam mencari nasihat. Dan nasihat yang pertama dicari kepada orang-orang tua mantan penasehat ayahnya. Dan orang-orang tua ini memberikan nasihat kepada Rehabeam dengan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita membacanya. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, nasihat yang demikian baik, nasihat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ditolak, diabaikan oleh Rehabeam karena tidak sesuai dengan kehendaknya.
Maka Rehabeam mencari nasihat kepada orang-orang yang muda, yang hampir seumuran dengan Rehabeam. Dan apa yang diberikan nasihat oleh orang-orang muda ini sungguh sangat mengejutkan. Orang-orang muda ini mengatakan kepada Rehabeam, "Jari kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Dan jikalau ayahku pernah menanggungkan beban yang berat kepadamu, maka aku akan menanggungkan yang lebih berat kepada kalian semua. Jikalau ayahku pernah memukul engkau dengan cambuk, maka aku akan memukul engkau dengan cambuk yang berduri besi." Wah, ini satu nasihat yang seharusnya tidak dituruti oleh Rehabeam. Tetapi justru nasihat yang seperti ini yang lebih cocok dengan Rehabeam. Maka ketika orang-orang Israel yang juga ditemani oleh Yerobeam bin Nebat datang kepada Rehabeam, maka Rehabeam mengatakan pendapatnya seperti yang dinasihatkan oleh orang-orang yang masih muda itu. Maka orang-orang Israel beserta Yerobeam segera meninggalkan Rehabeam, bahkan memutuskan hubungan dengan Rehabeam, yang berarti juga memutuskan hubungan dengan keluarga keturunan Daud. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari hal semacam ini menunjukkan bahwa pemberontakan sedang terjadi yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat beserta seluruh orang Israel kepada Rehabeam. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka kau sebagai anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih muda, ingat, ketika engkau mencari nasihat, carilah nasihat yang tidak berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan abaikan, buang jauh-jauh nasihat-nasihat yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan halnya Rehabeam. Ada kesalahan yang luar biasa yang Rehabeam kerjakan. Ketika Allah mempercayakan dia untuk menjadi seorang raja, tetapi ternyata dia tidak menjadi raja yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia juga tidak mau menjadi raja yang mencari wajah Tuhan di dalam menghadapi persoalan. Nah, demikian juga dengan kau anak-anak sekalian. Mari kau dari kecil, ketika Tuhan mempercayakan satu anugerah keselamatan kepadamu, mari engkau belajar untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk engkau belajar mencari Tuhan di sepanjang umur hidupmu. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Anak-anak, hari ini saya berharap cerita firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari, yang sama-sama kita renungkan, boleh memberkati kita, menuntun kita, untuk kita semakin belajar taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jikalau hari ini renungan firman Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa waspada ketika kami mencari nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Juga waspada terhadap nasihat-nasihat dari teman-teman kami. Kiranya setiap nasihat yang kami terima adalah nasihat-nasihat yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kami berterima kasih Tuhan, bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Juga hidup senantiasa mencari Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Sehingga
hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita berjalan dalam kesucian. Hidup dalam kebenaran dengan peka terhadap setiap dosa yang sudah merusak hidup anak-anak Allah. Itulah Kayla, kita harus peka terhadap dosa sekecil apapun. Jangan sampai kita bermain-main dengan dosa seperti yang dilakukan oleh anak raja bijaksana itu. Rehabeam tidak bisa melihat dosa yang telah masuk dalam keluarganya melalui ayah yang dihormati oleh dia. Kita bergegas melanjutkan perjalanan dalam kerajaan Allah melalui pembacaan dari 1 Raja-Raja 12 ayat 16 sampai 24. Bye.